kok gue gak nyaman ya nongkrong. Gue ke klub, kok gue gak nyaman ya di klub. Kok gue gak happy ya nonton konser dengan ramenya orang yang dulu gue bisa seru-seruan. Dengan berminum-minum ria, dengan gue gak pakai baju, gue bangga dengan tato gue ya weh gitu. Tapi kayak, kok gue kesepian ya. Dari umroh kedua, gue kira setelah itu hidup gue baik-baik aja, Bi. Enggak juga. Dites lagi. Hari ini gue sama Satria Fiji yang sudah tidak asing lagi di dunia skate dan dunia social media. Karena udah dikenal banget, YouTube-nya juga kenceng banget, juga kawan main juga, pelaku street culture juga. Mungkin pertanyaan pertamanya, biar nggak terlalu keras nih buat para penonton, Ji. Asik. Apa yang bikin lo tertarik sama skate? Tertarik sama skate. Yang pasti karena skate tuh nggak gampang, dimana nggak diikat. Kalau misalkan lu sepeda atau yang lain kan, sepeda masih lu bisa pegang stangnya. Ya. Sedangkan skateboard nih nggak pakai lem, tapi dia bisa lompat, papannya bisa muter. Nah itu tuh yang gue ngerasa kayak keren banget ya skateboard ya, kok bisa gitu gitu. Nah part itu yang bikin gue kayak nyebur di skate. Bukan karena skater-skater banyak cewek-ceweknya. Itu bonusnya. Itu bonusnya. Nah, beberapa tahun terakhir mungkin 2022 kita terakhir ketemu. Sebelum kita terakhir ketemu, gue sempat ngeliat 2022 Mas. 2022. Gue sempat dengar lo, alhamdulillah dapat kesempatan diundang ke Mekah dan Madinah. Terus pulang dari situ gue sempat ngeliat konten lo yang lumayan religi lah, ya bukan Satria Fiji yang kita kenal dulu. Ada transisi shiftingnya lah. Dan di satu sisi gue juga amazed sih, karena kan komunitas kita hip hop sama skate ya rebel lah. Kita selalu ngelawan semua yang normal. Kita nggak mau dengerin, nggak mau ikutin aturan. Untuk lu pribadi, kenapa lu akhirnya bisa berani untuk bikin konten yang seperti itu? Kan ada pengalaman sebelumnya kawan-kawan kita yang skater juga kalau melakukan ambil steps itu yang langsung dihujat atau pastilah mau ngomongin. Kalau lu sendiri kenapa tuh berani? Dengan followers lu yang banyak itu. Sebenarnya sih bukan soal berani ya, Bi. Maksudnya jujur gue umroh pertama itu sempet yang gue takutin bukan gue pergi umroh. Bahkan gue waktu itu kan gue pengen umroh, gue mimpi satu orang yang gue kayaknya harus datengin. Sampai ke mimpi loh. Itu Alfi Alfandi. Bikers Dakwah, udah jadi ustadz dia kan tuh. Yeah. Nggak tahu kenapa gue pengen nanya siapa tentang agama ya. Maksudnya gue nggak bilang semua orang kayak gitu ya. Tapi gue ngerasa di dunia gue kemarin tuh, anjing temen gue banyak nih yang nggak bener ya. Maksudnya yang rebel banyak. Begitu gue pengen nanya yang bener ke siapa ya gitu loh. Yeah. Yang dalam banget lah tentang agama. Gue mau nanya Ustadz Tengsin. Kamu tatoan nih, begitu lah. Akhirnya yang paling deket tuh gue liat, Alfi, temen gue pernah main skate juga. Jadi Ustadz Bikers Dakwah, gue datengin pertama gue DM dia. Wah, aku mau umroh. Yang bener kok, Wak. Mabuk kali ya, tadi gitu. Karena emang saat itu gue emang di titik itu, masih yang di dunia itu. Yeah. Terus gue bilang, enggak Wak, nggak tahu kenapa gue dimimpiin. Oh ya datanglah ke base camp. Datanglah gue ke base camp di Pelion. Terus dia tanya, kenapa lu pengen umroh? Nggak tahu. Gue harus umroh pokoknya itu bulan September. Gue harus umroh bulan September ini. Dan gue waktu itu kan masih jadi BA kan. BA brand. Ada brand yang bilang sama gue, Oktober aja Ji, kita bayarin. Oke. Aduh nggak bisa gue bilang. Harus September ini nih, harus. Kayak nggak bisa bulan depan gitu loh, Bi. Iya. Pokoknya harus di bulan ini dan nggak boleh ganti. Itu kenapa? Nggak tahu, dorongannya tuh kayak gitu. Hatinya udah. Padahal sebelumnya gue pesta pora. Maksud gue dari konser Synchronize, Ya. gue datang ke pesta pora. Nggak tahu kenapa kayak gue harus umroh. Dan saat itu ketakutan gue tentang itu akhirnya kayak ajak nyokap kali ya. Ada kesombongan juga kayak gue kayak ngajak nyokap keren. Ada gitunya, Bi. Iya. Ya mungkin di titik gue ngerasa punya uang, gue udah bandel dan punya uang tuh kayak apalagi ya yang seru gitu loh. Yeah. Saat itu mungkin kayak umroh seru nih, ada ngerasa pengen keren-kerenan iye, terus tiba-tiba ketarik kayak gue harus banget datang ke sono iye. Dan yang paling telak itu berulang-ulang tuh selalu
pikiran gue tentang pulang umrohnya yang gue ketakutan. Kenapa takut? Nggak tahu, berasanya kayak gue nggak takut perginya, gue nggak takut ngeliat Ka'bah. Kan orang bilang bandel ntar nggak bisa ngeliat Ka'bah lu, bahkan lu nginjek tanah suci nggak bisa. Ya doktrin orang-orang yang tentang tanah suci gitu ya. Yang gue bilang akhirnya gue gini, gue nggak takut perginya, gue takut setelah pulangnya. Dan nggak tahu gimana, pas gue berangkat itu gue selalu orang biasa ya kalau umroh titip doa gitu-gitu tuh. Terus gue bilang sama orang-orang, dan sebelum gue umroh misalkan gue ketemu lu nih, Bi, doain gue jadi pribadi yang lebih baik. Gue cuma ngomong gitu, Bi. Jadi pribadi yang lebih baik, sampai sana dang. Pas pulang baru juga pulang, buar anjir. Berantakan kayak, tuh. Gitu, Bi. Tahu lu? Bener-bener yang apa yang terjadi tuh? Kehidupan. Gue di proses gue tuh, gue dapet 3 hal masalah ya, yang buat gue jadi pemicu keluarga, karir, dan kehidupan. 3. Nah di titik itu keluarga gue kena, terus gue masih mikir ya cuman keluarga ya kan. Gue kan karir gue oke nih, nggak lama karir, bang, dibalikin tuh. Balik tuh, ya elah, karir biasa lah, hidup kan kadang naik turun ya. Karir, kalau maksud gue kayak keluarga, gampang gue bisa berkeluarga lagi gitu. Karir, ya elah biasa naik turun kok gue di skate. Ya maksudnya dunia passion kayak kita kan emang nggak pasti gitu. Nggak stabil. Gue mikir kehidupan, temen gue banyak kan. Maksud gue masih punya temen banyak nih yang bisa menampung gue karena gue ngerasa gue juga baik saat itu. Banyak bantu orang lah, ya kayak main sama lu segala macam. Ternyata nggak ada juga, Bi. Dikasih lihat tuh semua yang bukan teman-teman asli. Bukan dikasih lihat sih, tapi lebih kayak kok gue nggak nyaman ya nongkrong. Gue ke klub, kok gue nggak nyaman ya di klub. Kok gue nggak happy ya nonton konser dengan ramenya orang yang dulu gue bisa seru-seruan, dengan berminum-minum ria, dengan gue nggak pakai baju, gue bangga dengan tato gue ya, weh gitu. Tapi kayak, kok gue kesepian ya. Dan gobloknya hal itu gue nggak tahu ya. Harusnya untuk gue seorang profesional skate dengan bandelnya gue tatoan, jauh untuk berpikir mengakhiri hidup. Tapi gue nggak ngerti kenapa setiap yang tadi 3 masalah itu, masalah kehidupan itu, semuanya gue coba buat selesai. Jadi gue kayak mentok banget gue gitu loh. Mentok. Karena gue udah dikluin kayak ada satu pintu yang bisa lo masukin, Ji. Emang lo harus ke pintu itu gitu. Tapi gue ngerasa kayak enggak lagi gitu tuh gak lo. Apa tuh pintunya? Ya itu pintu orang-orang bener, Bi. Cuman gue kayak, enggak lagi, gue ngapain belum mau. Terus gue diajak ke standar lah ya. Gue tuh tipikal gini loh. Gue gak mau gue punya masalah. Oh, ini fun fact ya. Gue itu minum bukan karena gue punya masalah, Bi. Justru gue akan minum di saat gue happy. Kalau orang kan galau minum. Galau gak bener. Gak bener ya, gue justru bukan gara-gara gue galau. Jadinya begitu gue kemarin kena ngerasa dapet cobaan itu, bukan gue pengen apa ya, gue ke agama aja. Bukan jadi pelarian, gue gak pengen agama tuh jadi pelarian buat hidup gue. Oh, ibaratnya gini, kan lu dimentokin kan, lu sih jarang sholat. Nah gue gak mau tuh. Karena emang harusnya gue beragama gak sih? Bukan karena emang gue dipentokin biar gue jadi orang beragama. Part itu yang gue agak-agak rancu saat itu. Dan gue ketemu banyak orang-orang yang, maksudnya guru-guru lah. Bukan gue meminta saran, tau gue kerjaan gue apaan? Apa tuh? Gue sampai kapan sabar? Harusnya gue nggak umroh saat itu, gue bilang. Kalau gue nggak umroh hidup gue asik kan? dengan pedenya. Ya karena jujur ya, gue ngerasa anak-anak rebel, anak muda rebel yang dunianya di situ, semuanya itu harus berbau logika, Bi. Iya, betul. Nggak bisa lu sesuatu yang nggak masuk logika kita. Akhirnya gue sama. Setiap gue datang kayak, lu sholat lagi, ngaji, mendekatlah kayak yang di atas. Gue pulang nggak tenang. Ibarat gue punya masalah A nih, datang ke lu. Gue juga tahu Bi sholat gitu tuh kali. Jadinya gue denial gitu. Kalau gue datang jauh-jauh ke sini cuma lu suruh sholat, lu suruh ngaji, nggak perlu ke lu gue. Nah part itu yang gue bawa. Gue ketemu, dan unik-uniknya gue ketemu kayak di Magelang gue ketemu pondok pesantren,
Gue sempet pengen nyantren di situ ya. Saking gue tuh kayak, gue harus kemana ya? Udah nggak menarik lah, dunia ini tuh udah nggak menarik buat gue. Di titik gue yang ego gue semua dihancurin, yang bikin gue jadi muhasabah diri. Gue waktu itu ngerasa kayak gue terkenal anjir, gue BA, maksud gue BA brand-brand gede, Converse, maksud gue yang gitu-gitu loh. Tapi kayak kenapa ya? Sampai di titik yang gue ngerasa gue tuh bukan siapa-siapa ya. Gue kecil banget. Terus nggak ada yang bisa gue banggain gitu, kayak gila, gue keluarga berantakan ya, nggak bisa gue banggain ya gitu. Hidup gila ya, temen gue aja ternyata nggak segitunya ya. Yang ada akhirnya gue berpikir gue yang mencari teman-teman gue, Bi. Bukan gue tuh si Vijay apa kabar ya, bukan di part itu. Nah itu yang bikin gue kayak kosmik. Akhirnya gue sempat bikin tato terakhir gue. Gue bikin tato ini, Bi. Setelah hijrah tuh padahal tuh ya? Itu gue masih transisi lah. Gue bikin tato rumah. Ini yang 3 masalah yang gue bilang, keluarga, karir, kehidupan. Nah kenapa gue gambar rumah? Karena saat itu gue nggak tahu tempat pulang. Gue pengen pulang kemana ya? Bukan rumah tuh bentuk rumah ya kayak gini, bukan. Tapi kayak, gila gue udah nggak nyaman gue. Dulu tuh kantor itu rumah gue, temen itu rumah gue, rumah gue juga. Ini kayak, gue nggak tahu lu mau pulang kemana, Bi. Sekosong itu gue saat itu. Sampai titik gue mikirin kayak, gue cuman marah-marah kayak yang di atas untuk kayak, gue kenapa sih gitu tuh. Bodohnya, gue saat itu tetap ngelawan. Jadi lebih kayak 2023, gue naik turun di sisi yang gue udah umroh, gue cari tahu tentang agama, tapi gue masih nggak bener lah gitu. Dan gue ngelawan, naik turun, hancur gitu-gitu tuh, berantakan terus. Sampai di Oktober, November, Desember lah 2023 akhir tahunan tuh, gue berserah, Bi. Itu karena gue ngerasa gue ngeliatin apa yang gue punya waktu itu, mobil, rumah. Ternyata selama ini gue dititipin nih. Sombong banget gue gitu loh. Teman-teman gue yang keren, ya misalkan elu nih, gue dititipin, Bi. Bukan punya gue. Cabut bentar ya? Iya. Gue nggak punya hak untuk kayak, Bi lu harus sama gue dulu. Nggak punya hak gue. Harusnya emang gue berharap sama yang di atas doang kan. Betul. Dan gue malam itu nangis di titik yang gila, bahkan gue lahir ke dunia pun semiskin itu, Bi. Kalau bukan Allah nih nitipin rezeki ke nyokap gue buat gue pakai baju biar gue gak kedinginan. Wah, tiba-tiba tuh gini, gue nih nggak dalam tentang agama, tapi spiritual journey gue tentang agama terlalu dalam, Bi. Jadinya gue kayak, aduh ini kenapa nih gitu loh. Sampai gue pernah sholat, pas sujud gue bilang gini kan, karena gue capek sholat, gue capek minta, minta ampun gitu-gitu lah. Terus gue ketemu Ustadz gitu, gue bilang, Tat, ini pala, kalau pas sujud bisa masuk ke dalam tanah, gue masukin ke dalam tanah, gue bilang. Buset. Ngerti gak lu, saking kayak, ini sujud gue ini nggak terjawab nih, kalau bisa masuk ke dalam tanah, gue masukin ke dalam tanah gitu. Gue sampai bilang gitu. Terus nggak tahu kenapa, karena celutukan gitu yang gue bawa ya. Gue tuh udah mulai, karena gue memperbaiki dari subuh gitu-gitu lah. Akhirnya gue tahajud gue perbaikin. Di tahajud gue dijawab, Bi. Gue lagi tahajud, rakaat pertama, karena gue galau banget tentang hidup gue. Tiba-tiba banyak hutang, berantakan banget. Gue ngerasa kayak, wah berantakan banget ya hidup gue gitu. Yang mungkin orang lain nggak tahu. Terus di rakaat pertama tuh, gue diginin, Bi. Kalau gue bisa ngambil segampang ini yang lu punya, semua yang lu punya, gue bisa balikin segampang ini juga. Katanya gitu, Bi. Gue senyum ya kan, habis sujud nih rakaat pertama. Dengar. Jadi gue tuh gimana ya, percaya nggak percaya, orang tuh punya hidayahnya, rahmatnya sendiri lah yang dikasih buat lu yang memperbaiki diri gitu. Entah dari temen lu, entah dari apa. Gue alhamdulillahnya tuh gue kayak muhasabah diri, Bi. Kayak ngomong sama diri gue sendiri. Jadi gue berasa kayak, gue jadi lu nih, gue ngomong, Bi, gue bisa ngebalikin apa yang lu punya segampang ini seperti
lu kehilangan itu gitu. Iya. Terus gue senyum dong, seneng banget gue. Pas rakaat kedua, gue dijawab lagi gini. Ya segampang ini gue bisa balikin apa yang lu punya. Kalau lu pantes. Nangis gue, Bi. Gila, kalau gue pantes, Bi. Ya. Itu gue pas, itu kelar sholat gue nangis ya. Karena kayak, gila, gue gak pantes ya. Makanya apa yang gue punya diambil saat itu gitu loh. Yeah. Lu gak pantes lu, gue kasih berlebihan, lu berlebihan juga kelakuan lu. Lu makin jauh dari gue gitu loh. Ya percaya nggak percaya ya, mungkin hidayah lah buat gue. Cuman gue ngerasa di titik gue nggak bisa menyombongkan diri gue lagi karena gue ngerasa gue bukan siapa-siapa juga. Terus juga gue ngerasa semuanya titipan. Jadi gue dihancurin dari segi mental dan kesombongan nih, Bi. Terus gue ngerasain juga titik yang gue dulu ngerasa gini. Teman-teman gue pasti seneng sama gue kan baik, banyak duit. Gue bisa ngajak dia jalan-jalan. Tiba-tiba gue di titik kayak gitu, Bi. Gue diajak teman-teman gue jalan-jalan. Tapi notabene gue gini, goblok ya ngajak gue jalan orang mau gak punya duit. Ngerti gak lo? Iya. Akhirnya gue, jadinya gue ngerasa gini, kenapa ya saat itu gue nggak lihat dulu, nih orang seneng gak sih gue ajak jalan? Atau sebenarnya punya masalah, daripada gue buang-buang duit, bersenang-senang dengan dia nih, ketahuan gue kasih dia duit. Dia pasti happy, wah bisa seneng dia. Daripada jalan sama gue tuh nunduk karena punya masalahnya sendiri. Dan gue ngerasain itu, Bi. Gue liburan ke luar negeri, tapi kayak gue gak happy. Oh gini ya. Oh gue pas punya duit dulu gini ya. Gue tau gak lo, kayak ngaca sendiri gitu loh. Yeah. Oh gini ya, ternyata nggak pas gitu. Nah part-part itu yang gue coba, karena langsung gue rasain sendiri, bikin gue muhasabah diri. Akhirnya gue muhasabah diri. Dan bener banget, lu ngerubah hal kecil bisa memperbaiki menjadi hal besar. Akhirnya gue waktu itu mutusin gini, mungkin gue nggak bisa perbaikin masa lalu gue, Bi. Tapi gue bisa perbaikin hari ini buat besok. Buat masa depan gue masih punya. Kalau masa lalu gue udah, gue nggak, dan gue tipikal yang gue nggak masalah kok. Misalkan, Ji lu kan dulu begini, iya emang nggak masalah gue. Itu buat gue jadi apa ya? Jadi resiko gue lah. Gue bukan tipikal yang kayak, ayo kita nyolong, Bi. Kan nyolong ditangkap, ya emang nyolong gitu loh. Gue tipikal untung dari dulu gitu. Nggak yang harus gue ngumpet-ngumpet gitu loh. Iya. Ji lu mabuk-mabukan emang gitu. Buka, open aja. Open aja gue, karena gue nggak mau yang ribet hidup gue harus munafik gitu, part-part yang gitu. Iya. Akhirnya dari situ ya berasa. Lama-lama gue coba perbaikin dari hal kecil, dari sholat subuh gue, terus dari ibadah lah, dari ibadah gue perapihin, pertemanan yang gue mulai rapiin, dunia dulu. Ngerapihin pertemanannya maksudnya mengganti circle? Gue sih nggak mengganti circle ya, Bi, tapi lebih kayak gini lah, ini kita hip hop banget lah, ngerti ya? Yeah. Kan nggak cocok juga sama dangdut gitu loh maksud gue. Nah selama ini semua masuk, Bi. Gue coba masukin ke dunia gue yang ternyata enggak dia. Yeah. Nah itu sampai gue sempat bilang ke teman-teman gue ya, kita sekelam itu ya dulu. Kita tuh lampu tuh nggak mau nih kayak gini terang. Bibi lampu kalau bisa matiin gue. Kalau nongkrong kan, karena mau nggak bener kan. Semua lampu dimatiin. Abis lampu dimatiin nih, mau pulang dong. Wes, subuh nih, udah mau pagi, pulang yuk. Ya udah ayo. Nah, nyalain dulu lampunya di mana coba. Semuanya lu matiin tombolnya. Sampai nggak kelihatan. Akhirnya gue ngerasa, ya itu hidup gue yang dulu. Bahkan teman-teman gue, barengan gue, nggak sanggup buat nyalain lampu untuk kita pulang, Bi. Akhirnya filosofi itu gue bawa, paling enggak nih. Sekarang gue bisa jadi korek lah, ibaratnya. Gue nggak menjudge semua orang di dunia itu gitu, cuman kayak sok lu jalan gue. At least kalau ibaratnya lu, Ji gue pengen pulang kemana ya? Bentar, ini tombolnya ini lu nyariin dari tadi lu, ayo kita pulang gitu loh. Yeah. Karena gue saat itu ngerasa gila ya sekelam itu ya, di titik gue nggak ngerasa punya cahaya untuk kayak gitu-gitu, Bi. Komunitas kita kan emang dikenal atau emang ada image yang apa ya,
rebel. Dan juga kalau hip hop memang lahirnya dari skena party yang pastinya udah ada kaitannya dengan substances lah. Pas lu memutuskan untuk menjadi mencoba untuk menjadi lebih baik lagi, lebih spiritual lagi, reaksi kawan-kawan lu itu gimana? Terus apakah lu tetap stay di situ? Karena kalau untuk di scene B-boy ada beberapa kawan-kawan yang emang udah bisa dibilang hijrah sebelum gua. Mereka emang memutuskan untuk nggak ada lagi di skena itu karena mungkin udah nggak pengen adanya musik atau udah nggak ngerokok. Ya jadi emang ada ya pengen meninggalkan itulah. Tapi ada juga yang masih mungkin setengah-setengah, ya bisa dibilang kayak gue setengah-setengah kali ya Ji ya. Gue masih ngurusin acara-acara B-boy, kayak acara B-boy pasti ada musiknya. Terus anak-anak kawan-kawan juga pasti masih ngerokok, masih nge-vape. Kalau pengalaman lu sendiri gimana? Gue dulu sempet, biasa lah ya, kayak kita misalkan dulu narkoba nih, sembuh. Sombongnya Bi, ya kan? Sosok yang mau nyelamatin temen nih. Abis itu narkoba lagi gitu maksud gue. Gue di titik sempet ngerasain tuh di agama. Gue pengen bawa nih orang-orang ya kan. Namun gak punya ilmu tuh juga percuma. Yeah. Yang harus gue benerin adalah diri gue dulu untuk menyenangkan buat diri gue. Dan baru bisa menyenangkan orang lain. Dan alhamdulillahnya kan setelah gue berdamai di 2023. Dijawablah gue 2024 bulan Januari akhir gue umroh lagi kan. Alhamdulillah. Umroh lagi. Nah di umroh lagi tuh gue unik tuh dapetnya. Jadi gue waktu itu umroh sama Cynthia Mariska. Gue bareng Cynthia Mariska. Namun pas umroh itu gue kan biasa lah kalau orang umroh tuh ngeliat tato kayak astagfirullah. Gue ya gitu-gitu lah. Gue yang kayak gue kayaknya salah mulu gitu kan ya. Pas gue selesai umroh, selesai tawaf, gue lagi mandang Ka'bah ada orang datang. Terus dia bilang gini, Mas, dengan gue nggak ngerti dia tujuannya sombong atau gimana, jadi kayak udah dapat apa aja tadi. Maksudnya tuh lo udah megang Ka'bah apa-apa. Terus gue juga kagak ada niatan untuk nyombong juga. Alhamdulillah Pak, tadi saya habis dapat semua. Pintu Ka'bah, terus gue bilang multazam, terus nyium Hajar Aswad, saya ke Rukun Yamani. Dan alhamdulillah banget tadi saya sempat sholat juga di Hijri Ismail. Nangis, Bi. Dianya? Nangis. Terus dia minta maaf. Maaf ya, saya iri, dia bilang. Dia ngerasa tuh kayak, ini orang kayak gini. Mungkin nih. Iya. Mudah-mudahan gue salah juga. Mungkin dia ngeliat kayak, lu tatoan gini, lu gak pantas di sini gitu. Atau ya kalau orang Indonesia? Orang Indonesia? Maksud gue gini, hidup kita ini kan punya dua sisi, Bi. Gue juga gak bisa ngebohongin sisi jahat gue, rebel gue ada yang harus berantem sama yang gue sekarang gitu. Nah kalau rebel gue keluar tuh kayak gitu, kayak ini orang-orang nggak cocok gitu, ada gitunya. Namun dia kayak minta maaf, dia ngiri karena dia belum dapetin itu, cuma megang Ka'bah. Di situ gue punya dua pilihan sebagai manusia ya. Gue bisa sombong dong, gue tatoan bisa, masalah gitu bisa aja. Tapi nggak tahu kenapa hidayah gue gini, orang nangis ya cuman perkara gini ya. Terus dia kayak bilang, saya kira saya lebih pantas. Karena dia emang pengen umroh, dia niat banget lah. Terus dia juga nggak tatoan gitu lah. Terus kayak, saya kira saya lebih pantas. Tapi ini bukan tentang siapa yang lebih pantas, tapi gimana Allah memantaskan. Gue yang nangis gantian, Bi. Maksud gue kayak gue dipantasin di sini gitu loh, Bi. Ya sorry ya, maksudnya gue nggak terlalu dalam lah tentang agama sebelumnya, tapi kayak senora itu gue gila gue gitu. Maksud gue kayak gue bro, rebel bro, gue dalam hati kan? Iya, dalam hati. Kayak bisa ya. Akhirnya gue di situ nelpon nyokap gue, Mah, ada yang mau hijrah. Nah jadi hijrah gue bukan umroh pertama. Umroh kedua yang gue akhirnya memutuskan untuk kayak iya deh gue gitu tuh gue. Udah deh gue nih. Makin pasti. Iya, kalau sebelumnya itu kayak lu lagi belajar, iya ibaratnya gue gitu tuh. Hijrah-hijrah anak-anak sekarang lah kalau ditanya. Nyelupnya dikit. Yoi. Lu sekarang ini ya kajian, iya. Terus tapi lu ngapain aja? Posting-posting doang gitu tuh, kalau nggak yang lu dalemin gitu. Atau yang cewek tuh, lu kemarin pakai hijab? Iya, gue karena kajian. Tapi abis itu enggak. Nah itu yang maksud gue tuh nanggung-nanggung gitu loh maksud gue.
Nah pas umroh kedua tuh gue bener kayak, gue hijrah dah. Apapun resikonya. Karena gue ngerasa kayak, gila gue dipantaskan ya. Yeah. Di saat nih semua jutaan orang nih datang ke situ merasa, gue pengen dong dipantesin gitu. Terus kenapa gue? Dari umroh kedua, gue kira setelah itu hidup gue baik-baik aja, Bi. Enggak juga. Dites lagi. Nambah dalam lagi, panggilan umroh ketiga. Umroh ketiga, karena kan gue masih yang tadinya gue galauan. Skate, ya dunia gue masih yang kayak gitu. Dan sampai gue di titik kayak, ibaratnya gue bodo amat lah. Bian mau mabuk kayak, mau narkoba itu urusan dia, gitu. Bodo amat lah pertemanan, gue ngurusin hidup gue aja, di perubahan gue susah. Gue di Madinah, umroh ketiga, pas di Madinah gue lagi nge-vape di depan, sambil ngeliatin Nabawi, yang ada kubah hijau tuh. Iya. Gue ngeliatin ya, terus dia ngomong kan. Siapa tuh? Ada orang datang, orang-orang Arab gitu, ngobrol. Terus dia intinya dia ngejelasin tentang Rasulullah, terus kenapa Rasulullah itu, Rasulullah pasti bakal menyelamatkan semua umatnya, bahkan yang dosanya besar sampai sebiji zarah, sampai yang paling nggak selama hidup mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masih bisa ditarik ke surga gitu kan. Oke, gue baru tahu juga gitu. Maksud gue kayak, ini gue setolol itu apa ya dulu belajar agama gitu tuh gue. Yeah. Karena waktu SD kan ngaji ya, kesini-sini kan enggak tuh udah kebandelan ya. Nah, terus orang itu bilang gini, emang kamu apa? Oh, skate. Saya main skateboard, gue bilang. Terus gue sempat moto orangnya juga sih. Terus dia nanya gue, ya gue ini, gue ngasih liat Instagram. Centang biru kan. Oh, kamu inian ya, artis gitu-gitu lah. Karena buat dia tuh artis influencer tuh mirip lah. Terus gue, iya gini-gini. Terus gimana sekarang? Ya saya udah, gue bilang hijrah kan. Gue perbaikin diri. Terus, Masya Allah, dia kayak, bagus gitu kan. Terus dia ngomong gini, tapi jangan lupa, waktu lu nggak bagus, berapa banyak orang yang lu ajak untuk nggak bagus gitu kan. Terus sekarang lu menyelamatkan diri lu sendiri nih, tanpa lu mengajak mereka semua. Akhirnya, dan gue gue nggak tahu ya, sejak gue muhasabah diri tuh, gue sering banget, alhamdulillah banget, logika gue bergabung dengan agamanya tuh pas gitu, Bi. Jadi kayak, di saat gue nggak nemu maksudnya apa, terjawabnya dengan logika gue, Bi. Jadi kayak yang tadi gue bahas nih, akhirnya logika gue cuman gini, oh ini maksudnya gue ngajak Bian nih ke kota, ibarat gue ngajak lo nih ke Monas ya kan, abis enggak ke Monas nih, nyampe Monas lu gue tinggal, Bi. Lah lu kan bingung, ya si PJ gue kemana, gue pulang gimana, ngerti gak lu? Sedangkan gue menyelamatkan diri, bodo amat lah Bian, yang penting gue udah nyampe rumah tidur. Nah gue mikir, jahat juga gue ya. Saat dulu gue jadi sosok yang orang banyak kenal, orang seneng sama gue, bahkan orang mengikuti jalan gue. Habis itu gue dengan ego gue pengen berubah. Woi, gak bisa saudara, gitu loh maksud gue. Kenapa gak gue ajak ya? At least gue mencoba aja gitu. Nah itu yang gue coba kesini-kesini kayak, gak salah juga kok kalau gue coba nongkrong lagi, gak salah juga kok kalau gue coba main. Dan gue juga gak harus datang-datang main ngomongin agama. Iya. Karena gak tahu kenapa auranya kan nyambung ya. Gue datang, orang pada mabok, tiba-tiba Ji, gini gimana ya? Gitu-gitu tuh. Mulai masuk. Akhirnya gue cuman kayak, gue nge-syiar aja sih. Nge-syiarin yang gue tahu tentang agama, tentang yang gue rasain. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang, Bi. Sampai gue bikin grup buat tongkrongan namanya Tahu Batas. Masya Allah. Ada Instagramnya Tahu Batas. Alhamdulillah isinya ya orang-orang gitu juga. Orang-orang yang masih berproses untuk menjadi lebih baik. Iya. Kayak kita semua. Alhamdulillah, Bi. Alhamdulillah. Makanya namanya Tahu Batas kan, karena gue ngerasa dulu tuh gue kelewatan batas lah. Kayaknya apapun ditabrak gitu kan. Sekarang tuh kayak, tahu batas itu sebenarnya taubat. Tapi kan katrok ya. Lo ikut gue lah taubat kayak asik. Kayaknya kita gimana ya gitu sampai disuruh taubat gitu kan. Makanya gue kayak tahu batas lah. Tadi gue lihat tuh IG-nya. Iya. Tahu Batas. Itu tujuannya si Tahu Batas dibikin sih. Oke. Mudah-mudahan sharing-sharing dari kawan kita Satria Fiji tentang proses dia ingin menjadi apa ya, manusia yang lebih baik lagi kali ya. Bisa menginspirasi kawan-kawan yang nonton atau masih nonton di
channel Urban ini. Harus dong. Harus. Ini namanya apa, Bi? Good friend lagi nggak? Enggak, kayaknya Good Friend sudah kita tinggalin karena Udah nggak good. udah nggak good. Berarti apa nih namanya? Lebih mungkin home base. Home base. Jadi untuk kawan-kawan yang udah Yang punya sekarang jalan ya, pulang gitu. yang udah tahu rumah nih. Thank you Viji udah datang ke sini. Mudah-mudahan kita bisa ngundang kawan-kawan yang lebih banyak lagi yang harus dong. yang apa ya? Yang nyaman untuk bercerita tentang pengalaman mereka. Thank you for watching. Peace out. Semoga bermanfaat.